Hah? Aduh pusing. Pala otak, pala Barbie pusing. Bolak-balik. Maju, mundur. Maju, mundur. Maju, mundur. Maju, mundur. Anjay pusing banget coy. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. A few moments later. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan materi mengenai pengertian perencanaan dan pengorganisasian pesan, di mana perencanaan dan pengorganisasian pesan ini adalah proses menyusun informasi agar tujuan komunikasi dapat tercapai secara efektif, jelas, dan mudah dipahami oleh penerima pesan dalam dunia bisnis, pendidikan, maupun di kehidupan sehari-hari. Jadi pesan yang disampaikan ini harus direncanakan dan diatur dengan baik agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Pengertian pesan. Pesan adalah informasi, ide, gagasan, pendapat, maupun perasaan yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain melalui berbagai media komunikasi, baik secara lisan, tulisan, maupun digital. Pesan menjadi unsur paling penting dalam komunikasi, karena tanpa adanya pesan, proses komunikasi tidak akan terjadi. Pesan yang baik harus jelas, mudah dipahami, dan sesuai dengan tujuan komunikasi agar penerima dapat memahami maksud yang ingin disampaikan. Jadi, perencanaan pesan adalah proses menyiapkan isi dan cara penyampaian pesan agar tujuan komunikasi tercapai dan mudah dipahami oleh audiens. Pengorganisasian pesan adalah kegiatan menyusun pesan secara sistematis, runtut, dan teratur sehingga mudah dipahami oleh penerima pesan. Pengorganisasian pesan dilakukan dengan cara mengelompokkan ide utama dan ide pendukung agar informasi yang disampaikan tidak membingungkan. Pesan yang tersusun dengan baik akan membuat informasi menjadi lebih efektif dan menarik perhatian audiens. Tujuan mengorganisasikan pesan yaitu yang pertama ada membantu penyampai pesan menyampaikan informasi dengan jelas. Yang kedua, menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam komunikasi. Yang ketiga, mempermudah audiens memahami isi pesan. Yang keempat, membantu mencapai tujuan komunikasi secara efektif. Dan yang kelima, membantu pesan lebih terarah dan sistematis. Mengorganisasikan pesan membuat komunikasi lebih jelas, lebih terstruktur, mudah dipahami, dan lebih efektif bagi audiens. Dengan pesan yang terstruktur, audiens dapat memahami inti pembahasan tanpa kebingungan, mengikuti alur dari pembukaan, isi, hingga penutup, serta lebih mudah mengingat informasi yang disampaikan. Terdapat contoh sederhana nih, misalnya saat presentasi tentang pemasaran. Kalau tanpa organisasi pesan, pembicara langsung membahas strategi, lalu berpindah ke latar belakang, kemudian kembali lagi ke strategi, audiens akan kesulitan mengikuti pembahasan. Nah, kalau dengan organisasi pesan, pembicara menjelaskan latar belakang,
tujuan, strategi, hasil, dan kesimpulan. Alur yang jelas membuat audiens lebih mudah memahami dan menerima pesan. Jadi, mengorganisasikan pesan membantu komunikasi menjadi jelas, efisien, dan lebih meyakinkan, sehingga tujuan penyampaian pesan dapat tercapai dengan baik. Selanjutnya ada langkah-langkah perencanaan pesan. Dalam merencanakan pesan terdapat hal-hal yang penting, yaitu menentukan tujuan pesan, mengenali karakteristik audiens, mengumpulkan data dan informasi, memilih informasi yang relevan, menentukan media komunikasi, menyusun pesan secara sistematis, dan memeriksa kembali isi pesan sebelum disampaikan. Langkah-langkah tersebut membantu pesan menjadi lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan komunikasi. Setelah itu ada menentukan tujuan pesan. Menentukan tujuan pesan merupakan langkah awal dalam komunikasi. Tujuan pesan menunjukkan apa yang ingin dicapai setelah pesan disampaikan. Tujuan tersebut ada berupa memberikan informasi, membujuk atau meyakini audiens, menghibur audiens, dan mengingatkan tentang sesuatu. Dengan tujuan yang jelas, penyampai pesan dapat lebih mudah menentukan isi dan cara penyampaian pesan. Mengenali audiens berarti memahami siapa penerima pesan agar bahasa dan isi pesan dapat disesuaikan sehingga komunikasi lebih efektif. Selanjutnya, mengumpulkan dan memilih informasi. Informasi itu dapat diperoleh dari buku, internet, jurnal, pengalaman pribadi, maupun wawancara. Setelah informasi terkumpul, perlu dilakukan pemilihan agar hanya informasi yang penting dan relevan yang digunakan. Informasi yang dipilih itu harus sesuai dengan tujuan pesan, akurat dan dapat dipercaya, mudah dipahami, dan tidak berlebihan atau membingungkan. Pemilihan informasi yang tepat akan membuat pesan lebih efektif dan berkualitas. Menentukan media penyampaian. Media penyampaian adalah sarana yang digunakan untuk penyampaian pesan. Pemilihan media harus disesuaikan dengan tujuan dan kondisi audiens. Contoh media penyampaian itu ada yang berupa lisan, tulisan, maupun digital. Dan contoh yang dari tulisan, contohnya itu seperti surat, artikel, dan laporan. Dan yang dari lisan itu contohnya seperti pidato, presentasi, maupun diskusi. Dan yang media digital itu ada WhatsApp, mail, Facebook, dan lain-lain. Pemilihan media yang tepat dapat meningkatkan keberhasilan komunikasi. Pola pengorganisasian pesan adalah cara menyusun pesan agar runtut dan mudah dipahami, baik secara langsung maupun tidak langsung, sesuai tujuan komunikasi. Selanjutnya ada pola langsung. Pola langsung adalah pola menyampaikan pesan dengan menempatkan inti pesan di bagian awal, kemudian diikuti penjelasan pendukung. Ciri-ciri pola langsung itu singkat dan langsung pada inti pembahasan. Yang kedua, efektif untuk pesan positif dan rutin. Yang terakhir itu menghemat waktu komunikasi. Contoh kayak ujian semester akan dimulai pada tanggal 20 Mei 2006. Seluruh siswa diminta mempersiapkan diri dengan baik. Nah, pola ini cocok digunakan dalam pengumuman instruksi dan pemberitahuan biasa. Pola tidak langsung. Pola tidak langsung adalah pola penyampaian pesan dengan memberikan penjelasan terlebih dahulu sebelum menyampaikan pesan. Ciri-ciri pola tidak langsung. Yang pertama, digunakan untuk pesan sensitif atau kurang menyenangkan. Yang kedua, bertujuan menjaga hubungan baik dengan penerima. Dan yang ketiga, penyampaian lebih halus dan sopan. Contohnya, setelah mempertimbangkan banyaknya peserta dan keterbatasan kuota, kami memohon maaf karena Anda belum dapat diterima dalam kegiatan tersebut. Pola ini biasanya digunakan dalam penolakan, kritik, dan penyampaian kabar kurang baik. Struktur pesan yang baik terdiri dari pembukaan, isi, dan penutup agar pesan
tersampaikan dengan jelas, runtut, dan mudah dipahami oleh audiens. Berikut adalah penjelasan dan contoh struktur pesan yang baik. Pertama, pembukaan. Pembukaan berfungsi untuk menarik perhatian audiens dan memberikan gambaran awal tentang topik yang akan dibahas. Bagian ini biasanya berisi salam, sapaan, perkenalan, atau pengantar. Contohnya, selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Penjelasan yang kedua yaitu tentang isi pesan. Isi merupakan bagian utama yang memuat informasi, penjelasan, fakta, data, atau argumen yang ingin disampaikan. Pada bagian ini, pembahasan harus disusun secara logis agar mudah diikuti oleh audiens. Contohnya, pertama, penting untuk kesehatan. Lingkungan yang bersih mencegah penyakit dan menjaga tubuh tetap sehat. Kedua, mencegah pencemaran. Sampah yang dibuang sembarangan dapat mencemari air, tanah, dan udara. Ketiga, membuat lingkungan nyaman dan indah. Lingkungan bersih membuat kita merasa nyaman, betah beraktivitas. Pembahasan yang ketiga yaitu penutup. Penutup berfungsi untuk mengakhiri penyampaian pesan. Bagian ini biasanya berisi kesimpulan, harapan, ajakan, atau ucapan terima kasih sehingga pesan yang telah disampaikan lebih mudah diingat oleh audiens. Contohnya nih, sebagai kesimpulan, menjaga kebersihan lingkungan sangat penting bagi kita semua. Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Terima kasih. Nah, struktur pesan yang terdiri dari pembukaan, isi, dan penutup membuat penyampaian informasi lebih teratur, membantu audiens memahami pesan dengan mudah, serta meningkatkan efektivitas komunikasi. Selanjutnya ada hambatan dalam penyampaian pesan. Dalam komunikasi sering terjadi hambatan yang dapat mengganggu penyampaian pesan seperti penggunaan bahasa yang sulit dipahami, gangguan teknis, suara tidak jelas, kurangnya perhatian audiens, perbedaan persepsi ataupun pemahaman, informasi yang kurang lengkap, dan kondisi lingkungan yang tidak mendukung. Dari hambatan tersebut dapat menyebabkan pesan tidak tersampaikan dengan baik. Cara mengatasi hambatan. Yang pertama itu menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan jelas. Yang kedua, menyesuaikan pesan dan karakter audiens. Yang ketiga, memastikan media komunikasi berfungsi dengan baik. Yang keempat, menyampaikan informasi secara lengkap dan runtut. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada audiens untuk bertanya. Dan yang keenam, menghindari penggunaan kata-kata yang ambigu. Dengan cara tersebut, komunikasi dapat berlangsung lebih efektif. Perencanaan dan perorganisasian pesan membuat komunikasi lebih efektif, mudah dipahami, mengurangi kesalahan, dan membantu tujuan komunikasi tersebut. Dari materi kali ini dapat kita tarik benang merah. Perencanaan dan perorganisasian pesan membuat komunikasi lebih jelas, lebih terarah, mudah dipahami, dan tujuan komunikasi tercapai dengan efektif.